Indonesia pada Rabu kemarin kembali menerima kedatangan vaksin COVID-19 tahap ke-18 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kedatangan vaksin ini diharapkan akan mempercepat program vaksinasi yang di akhir tahun ditargetkan menjangkau 181,5 juta rakyat Indonesia. Indonesia kembali mengamankan pasokan vaksin COVID-19, di mana pada 30 Juni, sekitar pukul 12:30 waktu Indonesia bagian Barat, sebanyak 14 juta dosis bulk atau bahan baku vaksin CoronaVac dari Sinovac tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Sehingga total bahan baku vaksin dari Sinovac yang sudah dimiliki Indonesia kini berjumlah 105 juta dosis vaksin. Dari 105 juta dosis bulk tersebut, seperti dijelaskan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dalam keterangan persnya nantinya akan menjadi 85 juta dosis vaksin jadi. Namun diperlukan proses sekitar 1 bulan di Bio Farma untuk mengolahnya menjadi vaksin siap pakai. Selain itu, jumlah vaksin yang masuk ke Indonesia menurutnya akan semakin banyak karena ada donasi vaksin gratis dari COVAX Gavi. Selain juga akan masuk vaksin produksi AstraZeneca di bulan ini juga. Serta pada bulan Agustus nanti akan masuk vaksin produksi Pfizer. Sehingga jumlah vaksin yang masuk di semester kedua tahun ini akan menjadi semakin banyak dan kita akan mempercepat program vaksinasi di Indonesia agar insya Allah di akhir tahun 181,5 juta rakyat Indonesia sudah bisa divaksin at least 1 kali. Lebih lanjut, Budi mengingatkan bahwa vaksinasi tidak membuat orang menjadi kebal 100% layaknya Superman, namun membuat daya tahan tubuh lebih baik, sehingga walaupun terpapar COVID-19, tidak mengakibatkan sakit menjadi berat. Karena itu, Menteri Kesehatan kembali mengingatkan semua pihak untuk tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tim Berita Dikdi TV melaporkan dari Jakarta. Lanal Ternate bersama pemerintah Kota Tidore Kepulauan melaksanakan vaksinasi kepada warga di Pulau Maitara yang merupakan pulau terluar di Maluku Utara. Hal itu menjadi wujud perhatian serius dalam percepatan dan penanganan COVID-19 yang tidak hanya dilaksanakan terhadap warga di kota. Didampingi Komandan Lanal Ternate, Kolonel Laut Komarudin dan Dandim 1505 Tidore, Letnan Kolonel Infanteri Bun Zamin, Wali Kota Tidore Kepulauan Ali Ibrahim, memantau pelaksanaan program serbuan vaksinasi COVID-19 maritim yang dilaksanakan tim kesehatan dari Lanal Ternate bersama Dinas Kesehatan setempat bagi warga Pulau Maitara. Pelaksanaan vaksinasi atas 200 warga di pulau terluar di Maluku Utara tersebut, seperti disampaikan Wali Kota Ali Ibrahim, sangat membantu pihaknya dalam penanganan COVID-19. Sementara Kolonel Laut Komarudin menyatakan program tersebut menjadi wujud perhatian TNI dalam membantu pemerintah daerah, dengan tidak hanya terfokus pada penanganan COVID-19 di kota, tapi juga bagi warga pesisir, sehingga kekebalan komunal mampu tercapai. Dengan begitu kita berharap mereka semakin kuat untuk menghadapi infeksi COVID-19 ini, mereka lebih aman dan Indonesia bisa bangkit dari serangan COVID-19. Dan sebelum ini juga dari pihak kepolisian juga kemarin. Dan saya turunkan tim semua, tim dari masing-masing puskesmas dengan dokter. Selain mendapatkan vaksinasi, warga yang telah menjalani penyuntikan dosis pertama mendapat paket bahan pangan dari Lanal Ternate. Dalam waktu dekat, Lanal Ternate juga menjadwalkan akan melaksanakan serbuan vaksinasi di lapangan perikanan Nusantara Ternate dengan sasaran terhadap para nelayan di Maluku Utara. Dalam mendukung program vaksinasi nasional 1 juta dalam 1 hari, Polda Kalimantan Tengah mendirikan gerai vaksin presisi di Poliklinik Induk Bidokes di Jalan Rinjani, Palangkaraya. Gerai vaksinasi presisi didirikan untuk mempercepat terbentuknya kekebalan komunal. Ide mendirikan layanan gerai vaksin presisi dalam menyambut peringatan Hari Bayangkara ke-75 menjadi langkah Polda Kalimantan Tengah untuk mendukung program pemerintah melaksanakan percepatan vaksinasi COVID-19 secara nasional untuk mencapai kekebalan komunitas.
pendirian gerai vaksin presisi yang memanfaatkan fasilitas Poliklinik Induk Bidokes Polda Kalimantan Tengah di Jalan Rinjani, Kota Palangkaraya ini secara resmi digunakan pelayanannya oleh Kapolda Kalimantan Tengah, Irjen Polisi Dedi Prasetyo, Rabu 30 Juni melalui video virtual yang diikuti gerai Poliklinik seluruh Polres jajaran. Bahwa Kapolri memerintahkan kepada kita untuk menggelar atau membuat gerai-gerai vaksinasi, berkoordinasi, berkolaborasi, dan bekerja sama terus dengan pemerintah daerah. Ini salah satu kunci yang paling penting. Bahwa Polri untuk mempercepat akselerasi vaksinasi, membantu pemerintah dalam rangka untuk mempercepat herd immunity, sehingga kita membuka gerai. Jadi gerai vaksinasi ini rangkaian dari perintah Bapak Presiden 1 juta 1 hari. Sementara itu, animo masyarakat Palangkaraya terutama yang datang dari luar daerah sangat menyambut baik hadirnya gerai vaksin presisi tersebut. Kami yang dari perusahaan, yang dari jauh, yang mungkin waktu kami untuk ke kota itu susah, atau waktu kami untuk mendapatkan vaksin susah karena kesibukan pekerjaan. Jadi berterima kasih sekali dengan adanya program ini. Gerai vaksin presisi dibuka setiap hari dengan membatasi jumlah masyarakat peserta vaksin untuk mencegah kerumunan. Di tengah kegiatan vaksinasi, petugas memberikan masker dan sanitizer kepada masyarakat penerima vaksin dari bantuan pihak ketiga agar tetap mematuhi protokol kesehatan meski telah mendapatkan imunisasi vaksin COVID-19. Belum.